Pentingnya BHD maternal terletak pada tingginya risiko mortalitas ibu di Indonesia akibat perdarahan postpartum, preeklamsi, dan komplikasi lain di mana deteksi dini dan respon tim bisa menurunkan maternal mortality rate hingga 50%. Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kondisi medis darurat yang sangat-sangat khusus. Situasi di mana satu tindakan bisa jadi penentu nasib bukan cuma buat satu, tapi dua nyawa sekaligus. Yuk, kita mulai! Kita semua pasti pernah dengar soal CPR, atau resusitasi jantung paru. Tapi coba deh bayangin situasinya. Seorang ibu hamil tiba-tiba mengalami henti jantung. Seketika, taruhannya jadi 2 kali lipat. Ini bukan lagi soal menyelamatkan satu nyawa, tapi 2. Dan ini bukan cuma skenario hipotetis loh. Di Indonesia, angka ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Angka kematian ibu atau AKI kita itu ada di 305 untuk setiap 100.000 kelahiran. Artinya apa? Artinya ada ratusan nyawa ibu yang hilang setiap tahun dan seringnya karena kondisi darurat yang sebetulnya bisa dicegah kalau ditangani dengan cepat dan tepat. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari akar masalahnya, yaitu henti jantung yang terjadi selama masa kehamilan. Ini dia nih poin paling krusialnya. Setiap keputusan yang diambil, setiap detik yang terlewat, itu dampaknya langsung ke ibu dan janinnya. Kalau sampai gagal, artinya kehilangan ganda. Makanya, situasi ini jadi salah satu yang paling menantang di dunia medis. Jadi, apa sih yang bisa memicu kondisi darurat ini? Penyebabnya itu macam-macam. Bisa karena preeklamsia, yaitu lonjakan tekanan darah yang bahaya banget selama hamil. Atau bisa juga karena pendarahan hebat. Ada juga emboli. Ini kondisi waktu gumpalan darah nyangkut dan nyumbat pembuluh darah vital. Nah, setiap kondisi ini butuh penanganan yang super cepat dan juga spesifik. Nah, pertanyaannya, kenapa sih prosedur CPR yang standar itu aja nggak cukup? Jawabannya ada di perubahan fisiologis tubuh seorang ibu hamil yang jujur aja luar biasa banget. Disinilah kita sampai ke inti masalah medisnya. Ada istilah kunci di sini, sindrom kompresi aortokafal. Inilah yang bikin situasi ini jadi rumit dan menantang. Coba bayangin deh, ada jalan tol utama di dalam tubuh kita. Nah, pas kehamilan udah besar, rahim yang ukurannya juga membesar, itu bisa jadi kayak batu raksasa yang ngegencet jalan tol itu, menekan pembuluh-pembuluh darah vital. Akibatnya, ya macet. Darah dari bagian bawah tubuh jadi susah banget buat balik lagi ke jantung. Ini mirip kayak kita coba mompa air tapi selangnya keinjak. Sirkulasi seluruh tubuh langsung kacau. Terus, seberapa parah sih efeknya? Penekanan ini bisa mengurangi curah jantung atau gampangnya, jumlah darah yang dipompa jantung sampai 25%. Bayangin, 1/4 kekuatan pompa jantung hilang gitu aja. Ini penurunan yang drastis banget, apalagi dalam kondisi darurat. Dan inilah konsekuensi fatalnya. Anda bisa aja melakukan kompresi dada dengan teknik paling sempurna sekalipun. Tapi kalau darahnya aja nggak bisa balik ke jantung untuk dipompa, ya semua usaha itu jadi sia-sia. CPR standar dalam kondisi ini hampir nggak ada gunanya. Jadi kalau CPR standar ngemempan, terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah kecerdasan dunia medis berperan. Ada modifikasi-modifikasi jenius yang dirancang khusus untuk ngatasin masalah unik ini. Kuncinya ada 2 perubahan mendasar pada protokol bantuan hidupnya. Yang pertama, soal posisi. Dan yang kedua, ini soal kecepatan. Benar-benar balapan sama waktu. Nah, lihat deh perbandingannya. Kelihatannya simpel, tapi ini vital banget. Kalau CPR biasa, pasien dibaringkan telentang kan? Tapi untuk ibu hamil, tim medis harus secara manual menggeser rahimnya ke arah kiri. Ini manuver yang disebut LUD atau Left Uterine Displacement, atau ya miringkan aja seluruh tubuh pasiennya. Tindakan ini langsung menyelesaikan masalah sindrom kompresi aortokafal tadi. Dengan mindahin rahim dari pembuluh darah utama, jalan tol yang tadinya macet itu langsung kebuka lagi. Darah bisa ngalir lancar balik ke jantung, dan kompresi dada pun jadi efektif lagi. Selanjutnya, ada yang namanya aturan 4 menit. Ini krusial banget. Sejak henti jantung terjadi, tim medis benar-benar berpacu dengan waktu. Kalau dalam 4 menit, sirkulasi ibu belum kembali normal, mereka harus siap-siap melakukan tindakan super darurat, operasi sesar saat itu juga.
Tujuannya melahirkan bayi dalam 5 menit, dan ini bukan cuma buat nyelamatin si bayi, tapi juga secara dramatis meningkatkan peluang hidup si ibu karena tekanan di sirkulasinya langsung hilang. Tapi tantangannya nggak berhenti sampai di situ. Risiko dan prioritas penanganannya itu berubah drastis di setiap fase, mulai dari kehamilan, pas persalinan, sampai setelah melahirkan. Coba kita lihat tabel ini biar lebih kebayang. Di fase kehamilan, seperti yang tadi kita bahas, fokus utamanya adalah ngatasin tekanan rahim dengan manuver LUD. Terus, pas persalinan, prioritasnya geser, jadi gimana caranya bisa akses cepat ke janin kalau ada apa-apa. Nah, setelah bayi lahir, di masa MIFAS, ancaman utamanya ganti lagi. Di periode setelah melahirkan, risiko terbesarnya adalah pendarahan pasca persalinan atau PPH. Di sini, fokus utama tim medis adalah gimana caranya menghentikan pendarahan hebat secepat mungkin, karena inilah penyebab utama shock dan henti jantung di fase ini. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulannya. Semua pengetahuan dan teknik khusus yang kita bahas ini bukan cuma detail medis biasa. Ini adalah inti dari upaya untuk menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Dan slide ini nunjukin betapa pentingnya semua ini. Pelatihan bantuan hidup dasar maternal yang efektif dan tepat waktu ternyata bisa menurunkan angka kematian ibu sampai 50%. Setengahnya, itu dampak yang luar biasa besar. Kutipan ini rasanya merangkum semuanya dengan sempurna. Menggeser rahim ke kiri atau berpacu dengan aturan 4 menit itu bukan prosedur tambahan. Itulah tindakan yang jadi pembeda antara hidup dan mati. Dan pada akhirnya, keberhasilan semua ini sangat bergantung pada tim. Bidan, dokter, perawat, semuanya harus kerja bareng dengan sangat mulus di bawah tekanan yang luar biasa. Keterampilan dan koordinasi merekalah yang jadi jaring pengaman buat ibu dan bayinya. Penjelasan ini nunjukin betapa pentingnya intervensi-intervensi kritis untuk menyelamatkan 2 nyawa. Dan ini bikin kita jadi mikir, ya, selain tekanan waktu dan kerumitan fisiologis, kira-kira tantangan tak terlihat apa lagi ya yang harus dihadapi tim medis di tengah sunyinya ruang gawat darurat demi memastikan seorang ibu dan bayinya bisa selamat?